Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal tryout fisika. Nomor 1, tebal suatu kertas diukur menggunakan mikrometer. Ini gambar hasil pengukurannya. Hasil pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar adalah, di sini adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini adalah terdiri dari skala utama dan skala nonius. Kita hitung skala utamanya terlebih dahulu. Jadi skala utama adalah yang di sini. Jadi di sini 0, kemudian di sini 1, dan di sini 2. Kemudian yang di bawah ini adalah setengahnya. Jadi di sini 0,5-nya, jadi di sini adalah 2,5. Berarti di sini 2,5. Jadi skala utamanya adalah 2,5. Kemudian kita hitung skala noniusnya. Skala nonius adalah yang di sini. Jadi di sini adalah 20, kemudian di sini 21, 22, 23, 24. Jadi yang lurus ini adalah 24. Maka di sini adalah 0,24. Maka di sini adalah dijumlahkan. Kita jumlahkan 2,5 ditambah 0,24 adalah 2,74. Jadi ini hasilnya. Satuannya adalah milimeter. Ini hasilnya 2,74 milimeter. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2, sebuah benda bermasa 100 gram diikat dengan tali yang panjangnya 1 meter. Kemudian diputar horizontal hingga bergerak melingkar beraturan. Dalam waktu 20 second terjadi 80 putaran. Percepatan sentripetal yang dialami benda tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M sama dengan 100 gram. Ini kita ubah ke kilogram, berarti dibagi dengan 1000, jadi sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian ini panjangnya 1 meter adalah jari-jarinya, jadi R sama dengan 1 meter. Kemudian di sini waktunya yaitu 20 second, jadi T sama dengan 20 second. Kemudian ini jumlah putarannya, berarti di sini N sama dengan 80 putaran. Yang ditanyakan adalah percepatan sentripetalnya, yaitu AS sama dengan berapa. Rumus dari percepatan sentripetal ini yaitu AS sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. Jadi ini rumus percepatan sentripetal. Kita cari di sini omeganya terlebih dahulu karena R-nya ini sudah ada. Jadi rumus dari omega yaitu sama dengan 2pi dikali dengan F. F-nya ini frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah N per T. Jadi jumlah putaran dibagi dengan waktu. Jadi sama dengan jumlah putarannya di sini adalah 80. Jadi 80 per T-nya di sini adalah 20 second. Jadi di sini 20. Ini nolnya bisa coret. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi frekuensinya adalah 4 Hz. Kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 2pi dikali dengan 4. Jadi hasilnya adalah 2pi dikali 4 adalah 8pi. Satuannya adalah radian per second. Jadi ini omeganya. Jadi kita hitung percepatan sentripetalnya. Jadi sama dengan omeganya di sini adalah 8pi, jadi di sini 8pi, ini dikuadratkan, kemudian dikali dengan R. R-nya adalah 1. Jadi di sini sama dengan 8pi kuadrat adalah 64pi kuadrat dikali dengan 1. Hasilnya adalah 64pi kuadrat kali 1 adalah 64pi kuadrat. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah 64pi kuadrat meter second pangkat min 2. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Pangkat min 2 ini adalah per S kuadrat. Jadi di sini per second kuadrat. Jadi ini yang benar. Nomor 3. Pada sebuah benda bermasa 60 kg bekerja gaya konstan sehingga kecepatan benda berkurang dari 11 meter per second menjadi 4 meter per second dalam waktu 5 second. Besar gaya pengereman adalah, di sini yang diketahuinya adalah masanya, yaitu M sama dengan ini, jadi 60 kg. Kemudian kecepatannya, ini kecepatan awalnya, jadi V0 sama dengan 11 meter per second. Ini kecepatan akhirnya, jadi Vt sama dengan 4 meter per second. Kemudian waktunya yaitu T sama dengan ini waktunya, jadi 5 second. Yang ditanyakan adalah besar gaya pengereman. Jadi F sama dengan berapa?
Ini yang ditanyakan. Rumus dari F ini yaitu F sama dengan M dikali dengan A. Jadi A-nya ini adalah percepatan. Kita cari percepatannya terlebih dahulu. Karena di sini pengereman, berarti A-nya ini menjadi perlambatan. Jadi kita cari perlambatannya. Untuk mencari perlambatan ini, menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah dengan AT. Ini kita cari A-nya. Di sini Vt-nya adalah 4, kemudian sama dengan V0-nya adalah 11, ditambah dengan A dikali dengan T-nya adalah 5. Jadi, di sini 11-nya kita pindahkan ke sini, jadi 4 min 11 sama dengan 5A. Jadi, 4 dikurangi 11 adalah min 7. Jadi, min 7 sama dengan 5A. Jadi, A sama dengan min 7 dibagi dengan 5. Jadi, min 7 dibagi 5 hasilnya adalah sama dengan 1,4. Di sini hasilnya negatif, karena di sini adalah A-nya adalah perlambatan. Jadi, min 1,4 meter per second kuadrat. Jadi, ini perlambatannya. Maka kita masukkan ke rumus F-nya. Jadi, sama dengan M-nya di sini adalah 60 dikali dengan A-nya yaitu min 1,4. Jadi, 60 dikali dengan min 1,4 hasilnya adalah min 84 Newton. Jadi, gayanya adalah ini, min 84 Newton. Di sini negatif karena gayanya adalah berlawanan dengan arah geraknya. Jadi, di sini gayanya 84 Newton. Jadi, jawabannya adalah yang C. Nomor 4, dua benda bermasa MA 60 kg dan MB 40 kg dihubungkan dengan tali seperti pada gambar. Ini gambarnya. Jika koefisien gesekan kinetis benda dengan bidang 0,3 dan G 10 meter per second kuadrat, maka tegangan tali yang bekerja pada benda tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa benda A yaitu MA sama dengan 60 kg, kemudian MB sama dengan 40 kg, kemudian koefisien gesekan kinetis yaitu mu K sama dengan 0,3. Jadi benda dengan bidang itu yang ini. Jadi koefisien gesekan kinetiknya adalah yang ini. Kemudian percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah tegangan talinya yaitu T sama dengan berapa. Jadi di sini kita analisis bendanya satu persatu yaitu benda A dan benda B. Di sini A dan B dihubungkan tali. Jadi kita misalkan A dan B ini bergerak ke sini. Jadi arahnya ke sini dan sini. Jadi benda A ini tertarik oleh benda B. Jadi arahnya ke sini. Jadi kita analisis yang pertama adalah benda A-nya terlebih dahulu. Jadi benda A ini terletak di bidang datar. Di sini di meja misalnya. Berarti di sini terdiri dari gaya beratnya WA. Jadi kita analisis gaya-gayanya. Jadi di sini ada gaya normalnya karena bersentuhan dengan benda, jadi gaya normal A-nya. Kemudian di sini ada gaya gesek karena ada koefisien gesekannya. Jadi lantainya ini kasar atau permukaannya ini kasar. Jadi di sini gaya geseknya. Kemudian di sini ditarik dengan benda B, berarti ini gaya tegangan talinya. Jadi arahnya adalah ke kanan. Ini arah-arah gaya benda A-nya. Di sini kita cari gaya geseknya terlebih dahulu dengan menggunakan gaya normal ini, kita cari gaya normalnya. Jadi, untuk mencari gaya normal ini adalah sigma Fy sama dengan 0. Karena arah ke atas bawah ini tidak ada pergerakan. Jadi, kita misalkan yang arah ke atas ini positif. Jadi, di sini N min WA sama dengan 0. Jadi, gaya pada sumbu Y adalah ada N dan gaya beratnya. Jadi, gaya normalnya sama dengan WA. Rumus dari gaya berat ini, W ini adalah gaya berat, jadi rumusnya adalah M dikali dengan G. Jadi M-nya di sini adalah MA. Jadi sama dengan MA-nya adalah 60, jadi di sini 60 dikali dengan 10. Maka di sini 60 dikali 10 adalah 600. Jadi 600 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Jadi kita hitung gaya geseknya. Rumus dari gaya gesek ini adalah sama dengan mu K dikali dengan gaya normal. Jadi sama dengan 0,3 dikali dengan 600. Jadi 0,3 dikali 600 adalah 180
Jadi 180 Newton. Jadi ini gaya geseknya. Kemudian kita analisis gaya pada sumbu X-nya. Karena tadi kita sudah analisis gaya pada sumbu Y, yaitu sigma Fy, kemudian kita analisis sigma Fx-nya. Jadi sigma Fx sama dengan, karena bendanya ini bergerak, arah geraknya adalah ke kanan, maka di sini sigma Fx sama dengan M dikali A, karena bendanya bergerak. Jadi gaya pada sumbu X ini ada T dan Fg. Yang searah dengan arah gerak adalah positif. Jadi yang positif ini adalah T-nya. Jadi di sini T min Fg sama dengan M. M-nya ini adalah benda A dikali dengan A. A-nya ini percepatan. Jadi di sini T min 180 Newton. Jadi ini min 180 sama dengan MA-nya adalah ini 60. Jadi 60 dikali dengan A. Jadi di sini T sama dengan, jadi 180-nya kita pindahkan ke sini, jadi 60A ditambah 180. Jadi ini persamaan T-nya atau tegangan talinya. Kemudian kita analisis benda B-nya. Jadi di sini benda B ini geraknya adalah jatuh. Di sini terdiri dari gaya tegangan talinya, yaitu arahnya ke atas. Jadi ini gaya tegangan tali. Jadi kemudian ada arah gaya beratnya. Arah gaya beratnya ini ke bawah. Jadi di sini WB. Jadi di sini gayanya adalah gaya yang sejajar dengan sumbu Y. Maka di sini kita analisis jumlah gaya pada sumbu Y-nya. Jadi di sini sigma Fy sama dengan, karena arah geraknya adalah ke bawah, berarti di sini M dikali dengan A. Jadi terjadi pergerakan pada sumbu Y. Di sini yang positif adalah yang WB-nya, karena searah dengan arah gerak. Jadi di sini WB dikurangi T sama dengan MB dikali dengan A. Jadi WB-nya ini adalah MB dikali dengan G dikurangi dengan persamaan T-nya, kita ambil dari persamaan T yang ini. Jadi di sini adalah 60A ditambah dengan 180 sama dengan MB dikali dengan A. Kita masukkan angkanya, MB-nya di sini adalah 40, jadi 40 dikali dengan G-nya adalah 10, dikurangi, di sini dikurangi dengan 60A, kemudian di sini min sama plus, jadi negatif, jadi di sini min 180 sama dengan MB-nya ini adalah 40, jadi di sini 40 dikali dengan A. Jadi A-nya ini 60A, berarti kita pindahkan ke sini. Jadi hasilnya di sini 40 dikali 10 adalah 400, kemudian dikurangi 180 sama dengan 40A, kemudian ini dipindahkan jadi positif, jadi ditambah dengan 60A. Jadi 400 dikurangi 180 adalah 220 sama dengan 40A tambah 60A adalah 100A. Jadi ini persamaannya, jadi A-nya sama dengan 220 dibagi dengan 100. Maka di sini hasilnya sama dengan, ini nolnya bisa dicoret, jadi 22 dibagi 10 adalah 2,2. Jadi percepatannya adalah 2,2 meter per second kuadrat. Jadi ini A-nya, maka untuk menghitung tegangan talinya, kita masukkan A-nya di sini. Jadi sama dengan 60 dikali dengan 2,2 ditambah 180. Maka di sini sama dengan 60 dikali 2,2 adalah 132, maka ditambah dengan 180. Hasil akhirnya yaitu 132 ditambah 180 adalah 312 Newton. Jadi ini hasilnya 312 Newton. Jadi jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan tryout fisika.